Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ira Edu. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kedua, yaitu mata pelajaran PPKN kelas 8 bab 5 tentang semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, rumusan Sumpah Pemuda merupakan hasil tulisan dari Muhammad Yamin yang ditulis di atas secarik kertas dan kemudian diserahkan kepada Sugondo. Bahkan bukan hanya Muhammad Yamin dan Sugondo saja sebagai tokoh dalam Sumpah Pemuda, tetapi terdapat pula beberapa tokoh Sumpah Pemuda yang memiliki peranan penting lainnya. Baik, sebelum kita lanjutkan pada materinya, alangkah lebih baiknya kita mengingat tentang peta konsep. Nah, dalam peta konsep di bab 5 ini, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah makna Sumpah Pemuda, yang kedua semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda di masa sekarang. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bagi kalian yang belum memahami materi tentang makna Sumpah Pemuda, silakan tonton video sebelumnya supaya materinya bisa nyambung dengan materi hari ini gitu ya, dengan materi yang akan kita bahas pada materi hari ini. Baik, langsung saja pada materinya. Nah, semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda tidak terjadi begitu saja. Banyak pemuda-pemuda Indonesia yang berperan penting dalam peristiwa tersebut. Nah, adapun tokoh-tokoh yang dimaksud diantaranya yang pertama adalah Amir Syarifuddin Harahap. Nah, perwakilan dari Jong Batak ini, yaitu Amir Syarifuddin Harahap ini merupakan perwakilan dari Jong Batak. Ini dipercaya menjadi bendahara dalam Kongres Pemuda kedua. Ia merupakan aktivis pergerakan anti-Jepang yang pernah terancam hukuman mati. Ia banyak menyumbang pemikiran cerdasnya untuk merumuskan Sumpah Pemuda. Yang kedua, peran tokoh dari Sumpah Pemuda itu selain Amir Syarifuddin Harahap itu adalah Djoko Marsaid. Nah, Djoko Marsaid ini berperan sebagai wakil ketua pada Kongres Pemuda II berlangsung. Nah, selain sebagai wakil ketua, Djoko Marsaid juga menjadi perwakilan dari organisasinya yang bernama apa? Ya, bernama Jong Java. Walaupun memang tidak banyak informasi mengenai Djoko Marsaid, tetapi namanya tetap tercantum sebagai salah satu tokoh penting selama perumusan Sumpah Pemuda berlangsung. Nah, yang ketiga, tokoh Sumpah Pemuda itu adalah Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin juga dikenal sebagai seorang penyair atau sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, hingga juga dikenal sebagai seorang ahli hukum yang sangat dihormati. Nah, selain dikenal sebagai sastrawan, Muhammad Yamin juga menjabat sebagai sekretaris dalam Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 1928. Nah, kalau Kongres pada tahun 1928 berarti Kongres keberapa? Ya, betul, Kongres kedua. Nah, sebenarnya Muhammad Yamin juga merupakan kandidat ketua, namun karena ketua yang dibutuhkan haruslah sangat netral dan Muhammad Yamin berasal dari Jong Sumatera, sehingga akhirnya Sugondo yang dipilih menjadi ketua. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu Sugondo Joyo Puspito. Nah, Sugondo Joyo Puspito ini lahir di Tuban, Jawa Timur, tanggal 22 Februari 1905 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 April 1978. Sugondo merupakan ketua panitia dari Kongres Pemuda kedua yang dipilih langsung oleh Dr. Anas Muhammad Hatta sebagai Ketua Persatuan Pemuda Indonesia atau PPI ya di Belanda dan Insinyur Soekarno di Bandung. Nah, sebelum namanya dinobatkan sebagai ketua, Sugondo ini terbilang anak muda yang aktif dalam organisasi kepemudaan. Nah, dalam Persatuan Pemuda Indonesia atau PPI, namun keinginannya semakin kuat untuk memerdekakan Indonesia. Nah, untuk memerdekakan Indonesia kala dirinya membaca majalah Indonesia Merdeka dan kemudian mengenalkannya dengan organisasi Perhimpunan Indonesia. Oke, yang selanjutnya W.R. Supratman. Nah, W.R. Supratman atau W. Rudolf Supratman lahir pada hari Jumat
Wage pada tanggal 9 Maret 1903 di desa Somonggari. Nah, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, 3 bulan setelah lahir, orang tuanya membawanya ke Jatinegara. Sebagai seorang tentara KNIL, Sersan Jumono Senen, ayah dari W.R. Supratman ini segera mencatatkan kelahiran anaknya. Untuk memudahkan, maka akte kelahiran W.R. Supratman ini dibuat di Jatinegara, sehingga banyak yang menuliskan W.R. Supratman ini lahir di Jatinegara. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya W.R. Supratman ini menjadi salah satu tokoh paling penting dalam Sumpah Pemuda, di mana pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua, W.R. Supratman ini memainkan suatu lagu secara instrumental tanpa teks dengan biola, dan lagu tersebutlah yang sekarang menjadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, yang selanjutnya adalah Sunaryo. Nah, Sunaryo atau Profesor Mr. Sunaryo Sastrowardoyo merupakan seorang pengacara yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1902. Ya. Nah, beliau juga aktif membela para aktivis kemerdekaan. Salah satu peranan Sunaryo dalam Sumpah Pemuda adalah menjabat sebagai seorang penasihat panitia perumusan Sumpah Pemuda dan juga sekaligus menjadi pembicara pada Kongres Pemuda kedua. Oke, yang terakhir adalah Si Kong Leong. Nah, Si Kong Leong ini memiliki peran yang sangat penting dalam peristiwa Kongres Pemuda II atau perumusan Ikrar Sumpah Pemuda berlangsung. Mengapa demikian? Karena rumah milik Si Kong Leong lah yang menjadi tempat berkumpul hingga berlangsungnya Kongres Pemuda kedua. Nah, itu adalah beberapa peran tokoh dari Sumpah Pemuda. Ya, kurang lebih ada 7 tokoh. Yang pertama yaitu Amir Saripudin Harahap, yang kedua Djoko Marsaid, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Sugondo Joyo Puspito, yang kelima W.R. Supratman, yang keenam adalah Sunaryo, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Si Kong Leong. Oke, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda memiliki peranan penting karena dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya Sumpah Pemuda, perjuangan bangsa Indonesia tidak dilakukan secara kedaerahan lagi. Nah, berdasarkan Sumpah Pemuda, dapat kita ambil beberapa hikmah atau beberapa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Adapun nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalamnya, diantaranya, gitu ya, ada yang pertama yaitu cinta bangsa dan tanah air. Nah, maksud dari cinta bangsa dan tanah air dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang disampaikan pada tahun 1928 terdapat makna akan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, hal inilah yang menjadi wujud dari adanya rasa cinta terhadap bangsa dan juga tanah air Indonesia. Oke, yang kedua adalah persatuan. Nah, Sumpah Pemuda mengandung nilai persatuan. Artinya, seluruh pemuda yang berasal dari berbagai daerah, agama, suku, sampai golongan yang berbeda-beda, walaupun datang dari suatu perbedaan, tapi tidak menghalangi para pemuda untuk bersatu menjadi bangsa Indonesia. Oke, yang ketiga, rela berkorban. Nah, maksud dari rela berkorban ini artinya berbuat secara ikhlas tanpa pamrih. Oke, yang selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, sebab kepentingan bersama mencakup banyak orang. Apabila kepentingan bersama berhasil diselesaikan, maka banyak orang mendapat manfaat dan akan senang. Oke, yang selanjutnya, menerima dan menghargai adanya perbedaan, terus juga kekeluargaan dan persaudaraan, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama, terus juga keberanian. Nah, maksud dari keberanian di sini adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan hati yang mantap dalam menghadapi bahaya. Keberanian adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi kesulitan hidup. Oke, yang selanjutnya yaitu ada wawasan, toleransi, tanggung jawab, dan disiplin diri. Nah, maksud dari wawasan di sini bahwasanya dalam Sumpah Pemuda membuka wawasan para pemuda tentang betapa luas dan beragamnya suatu wilayah yang bernama Indonesia. Oke, toleransi adalah bersikap menghargai, membiarkan, memperbolehkan, atau pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Yang terakhir, tanggung jawab dan disiplin diri. Nah,
pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat pengucapan janji, tetapi sangatlah jauh lebih berharga bila janji itu ditepati oleh para pemuda. Ternyata memang benar, para pemuda menepati janji itu terbukti dengan perubahan cara berpikir dan tindakan mereka. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.